darurat, jadi bedanya. Kalau gawat itu mengancam jiwa, triasenya warna merah. Merah. Jadi triasenya harus dipisahin. Kalau di ruang gawat darurat dipisahin, di ruang resusitasi. Kalau di hospital ada bencana dipisahin. Yang warna merah, yang kuning. Jadi supaya penanganannya yang diutamakan warna merah. Nah, ini yang pertama dilakukan. Jadi sebenarnya BCLS itu adalah penolongnya itu harus tim. Nah, timnya itu yang pertama ada leader, ada kompresor, misalkan ini IWBT, kan CBA kan, kompresor CBA, atau itu namanya survei primary, itu yang pasti utamakan. Ya, CBA itu survei primary. Kalau udah secondary survei, udah stabil semuanya. Kita explore dari kepalanya, di muka ada jejak dadanya, perutnya ada luka dan lain-lainnya. Itu namanya exposure. Namanya D, disability, GCS-nya di AVPU-nya. Kalau di gawat daruratan tidak GCS lagi, tapi AVPU. Alert, total, painful, unexplored. Kesadarannya seperti itu. Nah ini, jadi siapa yang mau jadi leadernya nanti di sini? So, atau ini satu lagi tambah? Semua harus mampu ya. Jadi yang nanti misalkan teteh Haiban ya. Haiban kangen. Aja malu sampai kamu. Oh iya apa? Hilap datu mah. Nang hejo mah terang. Hah? Hejo mah terang ya. Nah, yang pertama menemukan Pak misalkan jadi leader. Ya saya nanti kasih guiding ya. Jadi nanti di waktu pelatihan sebenarnya bukan pelatihan saja. Di lapangan itu kalau ada code blue berarti ada kode blue, ada kegawatan. Nanti telepon data. Nah, 3 data ini itu udah ada. Nah, yang menentukan tuh leader. Jadi apa yang diucapkan oleh Fadlan, Lutfi, Diki, Tuma, Diki, tergantung IPA. Jadi Kang IPA itu kan adalah leadernya. Jadi nurut Kang IPA karena IPA sebagai leadernya. Nanti bisa gantian dong jadi sosial, jadi belajar nanti jadi leader. Semuanya berkesempatan menjadi leader. Jadi berputar karena memang kalau udah nes itu menjadi leader ya. Nanti di lapangan jangan heran kalau misalkan kegawat daruratan, sebelum ada medisnya, dokter jaganya, kita harus melakukan penanganan kegawatan, termasuk alat kejut listrik, termasuk obat-obatan henti jantung. Nah, namanya juga gawat darurat. Masyarakat umum juga boleh melakukan CPR. Apa CPR teh? Kardiopulmonar resusitasi atau RJP, renjatan jantung paru. Nah, gitu ya. Berapa kali kecepatannya? 100 sampai 120 kali per menit. Kedalamannya 5 sampai 5 cm. Ini parameternya untuk dewasa dulu ya. Ya, nanti kalau misalkan contohnya begini. Karena takutnya begini, ini pediatrik contohnya. Ini dewasa pediatrik. Pacampur dengan ilmu kesehatan anak. Di dalam kesehatan anak itu kalau bradikardi HT-nya 60 kali, dia udah diresusitasi. Tapi pada dewasa bradikardi bukan resusitasi tapi sulfasatropin, ditulis ya. Sulfasatropin dosisnya itu 0,25 sampai kadang 0,5 sampai 0,5 per kilo. Kalau berat badan 50 berarti 2,5 gram. Bagi 4 berarti dosisnya 6 ampul maksimal. Tapi kalau henti jantung selain CPR ada dosis obat diselangi sambil gini itu dikasihin obat. Langsung press, diguyur, seperti diangkat tangannya supaya cepat masuknya. Itu tujuannya untuk mencegah mengobati henti jantung. Namanya ada yang tahu? Epinefrin 1 mg. Nama lainnya itu adrenalin. Itu harus tahu ya. Jadi 2 obat itu sulfasatropin dan adrenalin nggak usah minta lagi ke dokternya. Kita udah disiapin. Nggak usah istilah data caranya dokter nggak usah. Karena itu udah standarnya minimal adrenalin dan sulfasatropin. Nilai itu boleh kolaborasi karena itu gawat banget pasti dia udah tidak. Nah, sok yang pertama menemukan nanti leader IPA kasih tahunya.
Akhirnya apa Kang Lipa yang harus dilakukan kalau primary survey? Nah, ini primary survey itu kadang CBA kan? Nah, CBA, sebelum CBA itu yakinkan dulu pasiennya sadar atau tidak. Jadi gimana kalau meyakinkan sadar atau tidak, Kang Lipa? Nah, betul. Pak, Bu, dengar dulu tuh. Dipanggil cek respon. Pak, Bu. Nah, boleh cek respon dengan langsung nyeri, boleh. Digigit tangannya boleh. Boleh. Ya. Jangan diciwit ya. Itu cek respon. Cek responnya harus tahu semua. A-nya itu sadar atau tidak. Verbal, P-nya verbal ada suara atau tidak, ngomong tidak. Info dengan langsung nyeri ada respon enggak, gerakan tangan dan lain. U-nya berarti ada respon atau tidak. Kalau tidak ada respon, curigai ada. Hati-hati cek nadi, koma bahkan ada respon, cek nadi. Cek nadi gimana caranya? Cek nadi tidak boleh begini. Gini aja. Saya pasiennya dari sini, cek dari sini ya. Nggak boleh ke sini, nanti melingkar. Jadi yang di sini aja, nah, gini aja posisinya. Nah, cek nadi. Cek nadi ditulis ya, tidak boleh lebih dari 10 detik. Gimana kalau dalam 2 detik udah nggak ada nadi, saya nggak usah nunggu 10 detik, kelamaan ya. Jadi tidak boleh dari 10 detik. Cek nadi silakan kata Medan. Cek nadi posisinya begini. Ini kan karotis. Nah, udah pegang nadi karotis masing-masing. Coba pegang nadi masing-masing. Ada denyutan? Ada. Nah, di situ pasien. Tapi megangnya begini kalau ke pasien begini ya. Ya. Megang bisa ke itu. Pegangnya gini ya. Jadi nggak boleh gini kan pasal itu. Kamu nanti di paling itu. Jadi kita kagok. Kalau pada pediatrik pada umumnya adalah femoralis boleh dilakukan di sini. Femoralis itu di paha, di selangkah. Di sini ya di selangkangan. Ada namanya nadi femoralis. Tahu nama-namanya ya. Ini karotis. Femoralis. Nadi karotis itu adalah larinya itu ke arteri cerebralis. Makanya ada sumbatan karotis dari situ. Jadi itu mempengaruhi arteri otak. Yakinkan di situ. Udah cek nadi tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Pak Valider. Valider apa yang harus dilakukan? Nadi tidak ada. Nadi tidak ada. Yang pertama menemukan teks sepadan. Yang pertama menemukan. Nadi tidak ada. Lakukan apa? Hah? Kodlu dulu. Jadi ini kan pertama sendirian namanya. Kodlu. Nah, panggil gitu. Jadi yang udah sebutin nanti kodlu. Nanti kalau udah biasa tegas aja kayak manggilnya. Tidak boleh manggil tolong. Karena teman teh dek maksud. Kelihatan? Palingnya Bisi kita bawa pangalang. tuang palingnya nanti bantuan pasang itu cuma yang datang. Jadi bilang kodlu. Kalau bingung kata kodlu ada yang gawat boleh. Nah selanjutnya maaf ya. Selanjutnya udah tidak ada kodlu datang nih si tim si tiluan ini yang kurangnya apa yang satunya kepalidan yang warna merah kuning hijau yang di troli itu namanya troli emergency kan kamu tadinya boleh lah tapi satunya adalah troli emergency yang merah ada di situ ya berarti yang kurang itu lapor sih jadi harus tahu setiap ruangan ada troli emergency namanya troli emergency. Bukan berarti di ruang gede, di ruang biasa juga ada. Jadi troli emergency itu udah siap. Datang semuanya disimpan. Misalkan di troli emergency semuanya disimpan. A, C, B, A. Berarti C yang disimpan apa? Di aksesnya? Kalau C leader apa? C itu disimpan infus. Kenapa infus masuk ke dalam C? Karena misalkan obat-obatan untuk menghindari jantung. Apalagi papan resusitasi. Ada kan? Ada. Papan resusitasi. Kalau di pre-hospital, papan resusitasi itu tidak selalu ada. Jadi tempatkan pasien, aman lingkungan, aman petugas. Jadi menolong yang kecelakaan nggak boleh di pinggir jalan, ketabrak. Ya, di pinggir jalan jangan dikerumunin. Kalau dikerumunin nanti oksigennya tambah berkurang. Terus kitanya nggak boleh hoak sebagai penunggu ya, ngomong baik ibu, maaf jangan dikerumunin. Nanti oksigennya habis. Ya, karena kita panik, ikut panik, kita teriak-teriak kayak ngebentak gitu nggak boleh juga ya. Kita harus tenang, jangan panik.
Nah, panik pala ini kan mau boleh. Nah ini sini, nah ini cara memasangnya nanti boleh dilihat. Nah ini nanti sodorin dari situ bebas ke situ. Oh, miring kanan dulu Pak. Miring kanan dulu. Nah ini kalau misalkan ini begini, nah, ini miringnya itu harus ditopang begini, lehernya harus ditopang. Nah, kenapa dicurigai ada papel leher? Topang. Jadi masukin ke sini kalau begini, ini duluannya yang begini, yang bolongnya. Kenapa? Nanti untuk menarik. Ya, nah, ini yang bagian dari sana bebasin hadiah nanti ditarik dari sana, oke? Nah, kalau hospital karena kegawatan itu ada dua, nanti di penelitian boleh ya, kegawat tanggap darurat masyarakat terhadap penanganan kegawatan pada kecelakaan, kan masyarakat yang menolong. Jadi nanti KKN boleh melakukan pelatihan bantuan hidup dasar pada masyarakat awal. Tidak mandang itu medis, tidak mandang itu perawat, tidak mandang itu analis gizi dan lain-lain, semuanya wajib. Divisi kesehatan terutama harus wajib melakukan BPJS, terutama yang ada di lingkungan instalasi perawatan rumah sakit dan lain. Selanjutnya, ini kan ngobrol-ngobrol buat emergency ya, Palida. Nah, emergency di sana, mana sana? Nah, ini dua terminologi. Kalau emergency, saya ngomong ini kalau emergency. Iya, maaf ya. Ini troli emergency rekan-rekan di sini. Nah, ini udah yakin di C di tulisan, nanti di obatnya di sini lengkap. CBA. Jadi di B itu ada apa kalau B? B itu ada bagging. Nah, ini disimpannya bagging misalkan di sini. Ini saya bilang ke priwata kadang masih aneh mau anak kayak. Nah, ini simpan di ruang di tempat B. Nanti biar mudah gitu ya. Kadang di situnya ada labelnya kan nanti rekan-rekan jadi ada di sana ya. Ini selalu ngasihnya salah terus nggak apa-apa. Ini tidak boleh pakai yang ini ya. Nanti pas ujian juga nggak boleh pakai ini. Nanti pelakuannya pasiennya apa? Pediatri. Nggak boleh sih, emang bukan dewasa ya. Nanti kalian harus tahu ya. Ini misalkan disimpan di B, di B. Kalau ini breathing, airway di mana? OPA, berarti OPA itu di CBA, OPA itu berarti di bawah di sini. Di A kan? Nah, di sini infus kan ini kan nggak mungkin ada ini infus di mana di atas. Di sini obat-obatan termasuk C obat-obatan di atas. Ya, obat-obatan kegawatan ya. Kenapa di sini ada mesin suction? Kalau ini mesin suction ya, rekan-rekan harus bisa mengaktifkan juga mesin suctionnya. Tidak boleh dunia kita bukan dunia hayal ya, juga dunia itu pakai pomla. Di lapangan kemarin kita udah melakukan suction. Kita melakukan suction nggak usah dijahit, nggak usah takut ya. Kenapa? Karena kita pakai APD. Pakai sarung tangan, pakai masker, itu kan namanya. Kita mau apa dulu ya kalau pakai. Nah ini ada yang patahin satu, jadi harus sampai dicolokkan ke listrik. Nah, berarti siapa yang melakukan ini? Coba ada yang tahu nggak? Bukan leader boleh sih ngebang. Siapa yang melakukan ini? Timnya apa? Ini leader, ini kompresor, berarti sirkulen. Sirkulen itu adalah membantu semua waktu siapin semuanya sirkulen. Tapi dong karena kerajaan sirkulen kewalahan kasihan dibantu juga sama kita. Gitu ya. Ini mah kalau ini nyapsen ini mah untuk pilota nyamuk kadi. Ini dari dunia hayalnya. Kasihan. Nah ini kesini, ini kadi. Nah kamu ini nama. Kalau masalahnya luka kantor. Nanti pakainya pasti dia ya boleh. Silakan yang nanti pas pakai, saya tidak mau pakai mesin suctionnya yang potong. Harus bisa langsung nyedot ya. Kan kita nyedotnya kumaha kalau nyedot dahar kayak gitu. Makanya kalau hospital pengganti suction itu adalah posisi mantap, kan nggak ada di lapangan duduk. Posisi mantap itu adalah miring. Miring itu adalah supaya daharnya keluar. Kan tidak mesti di suction wae di rumah sakit oke. Jelas ya? Nah ini adalah maksudnya di dalam mana? Airway. Airway kan? Nah, ini di sini ada tensi juga. Tensi tujuannya apa? Jangan udah ada cek nadi udah ada, posisi mantap dimiringkan. Kan kalau udah ada nadi berarti ada tensi, ada tekanan darah. Kalau menghasilkan dengan tensinya kalau kurang nanti stabilkan.
apakah perlu loading silent, apakah perlu silent test, namanya sama saja kan. Kalau yang CHF, yang gagal ginjal beda lagi, loadingnya kan dibatasi. Kenapa? Pada umumnya pada yang penyabilan hemodinamik, judulnya hemodinamik kalau ini ya, kompresor, ini tensi, itu namanya hemodinamik variabelnya. Tensi, nadi, respirasi, suhu, saturasi itu adalah harus dalam keadaan normal. Kalau tidak normal, misalkan tensinya 70/40 misalnya, atau 50/40 atau 50/40 dalam beberapa jam, apa yang terjadi? Terus kan apadan yang pegangnya. Walaupun tensi pasiennya masih sadar, hati-hati pasiennya konduk, tiba-tiba henti jantung. Jadi yang tensi saturasinya turun, saya ninggalin ibu di rumah, saturasi turun, tiba-tiba oksigen aja. Tapi insya Allah sehat. Amin. Jadi nggak boleh abai terhadap memang don't monitor. Kita jangan terlalu melihat apa yang dimonitor, tapi kalau udah tensi mah memang treatnya dari monitor. Kalau tensi, apalagi gambaran EKG. Kenapa saya menyalain komputer? Anggap saja ini adalah bedside monitor. Pak Bos, kuliah apa Bos? Oh gitu. Mau barang boleh? Oh gitu. Ya siap Pak Bos. Gitu ya. Jadi lari ke situ. Oksigenasi kita harus tahu mumpuni keilmuannya juga sama ya. Jadi kalau pasien napasnya udah ada mantap, tidak bisa. Parameternya oximetri, semuanya harus pasang oximetri. Kebetulan saya ke HMSL itu kemudian di bumi saya. Nah ini kalanya loading. Coba anu apa dan dia tahu sob apa dan idola masyarakat. Enggak, maksudnya sepuh wae karena nama lain mah nggak apa-apa ya. Iya. Yang lain juga idola. Nah ini liatin apa dan ketemunya bukan kayaknya. Nanti papai saturasinya ketemu semuanya. Ya. Ini apa dan tadi ada SaO2 adalah saturasi ditulis ya. Iya. Saturasi itu ada apalah, ada saturasi kadar oksigen di peripher ini sampai makanya berapa ini? 98. Ini yang paling bawah 76. Hati-hati kalau nadinya dia ubah tuk 80, 70, 80, 72, hati-hati. Itu adalah gangguan irama jantung. Kalau yang dia bedanya dikit tidak jadi masalah. Ini kan 80 terus. Hati-hati yang irama nadinya misalkan 170, 140, itu irama jantungnya terganggu. Ya. Jadi angkanya misalkan kayak gini apa dan 98, 97. Berapa sih nadi benarnya? Ini kan apa dan tadi 180. Gimana cara menyimpulkan nadi perifernya? Ada yang tahu? Ambil angka yang sering muncul. Itu apa ya? Gitu ya. Gitu. Itu boleh dipapa, itu harus semuanya wajib kalau bisa beli ya. Ya, nabung 1000. Karena parameter nanti kan punya nenek di rumah, ibu saya kan bisa ngecek. Kan biasanya sebelumnya PPOK bisa ngecek aplikasi, jadi tidak harus selalu dibawa ke rumah sakit. Kalau kita punya keluarga kan, punya asma, saturasinya udah turun, tempel ke situ. Jelas ya? Jelas. Itu parameternya hemodinamik, udah ya. Ini yang parameternya oksigenasi adalah breathing dan airway adalah breathing dan airway. Yang petugasnya breathing airway itu adalah Cep Uki, Diki, Kiki. Si Cep Kiki itu harus tahu tentang keilmuan oksigenasi. Nah, jadi kita tidak boleh tidak tahu kebetulan. Soalnya Cep Kiki binasa kanu diberikannya berapa liter kalau pada dewasa? Mana binasa kanu? 1 sampai 6 Pak. 1 sampai 6. Nah. Berapa persen 1 liternya? 2. Ya, 2 sampai 4 ya. Nanti saya lagi. Ini 1 sampai 6 binasa. Pada yang PPOK pada usia lanjut nggak boleh oksigennya terlalu tinggi. Kenapa? Memang saturasinya turun. Karena pada yang PPOK dia susah ngeluarin dahak karena ada dahak yang menahun. Oksigennya tambah banyak yang bagus, kan sumbatannya pasien nanti numpuk di seluruh